saudara sekalian di rumah sehat-sehat, dan tolong kalau bisa jaga berharap protokol kesehatan, jangan kelumuran ya, jangan banyak meeting kalau tidak penting ya. Oke, stay home, stay safe, dan banyak berdoa. Oke, kita hari ini mau enjoy firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Kami semuanya bisa sharing firman Engkau, urapi hamba Engkau yang menyampaikannya, supaya apa yang disampaikan kita semuanya bisa sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Mazmur ya 8 ayat ke-5 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, ayat ini menjelaskan, Tuhan, kenapa ya Tuhan engkau ingat kami? Sebenarnya kami ini apa sih gitu loh. Inilah yang pemazmur ini dia tanya, kok Tuhan engkau mau ya? Dan sesungguhnya dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang melanggar peraturan firman Tuhan. Dan dia tanya pertanyaan ini, is amazing that regardless dia punya dosa begitu banyak, and yet dia bilang, Tuhan, kenapa ya engkau masih ingat saya gitu loh. Nah, hari ini kita lihat ya, banyak teman yang mengatakan, oke, saya paling mudah merasakan kehadiran Allah ketika saya sedang menikmati alam, waktu dia jalan pagi atau di gunung. Wow, Allah, Tuhan begitu luar biasa. Fine. Saat menjelajah di hutan atau di pantai, mudah sekali bagi saya menyadari kebesaran Allah. Di pantai itu kita lihat, aku juga suka di pantai, untuk lihat begitu besar lautnya itu, dan kita itu begitu kecil. Nah, kita sadar bahwa aku sadar di dunia ini kecil banget. Nah, inilah menuntun hati saya untuk sadar bahwa we are nothing. Ya, saya kenapa sih mau jadi pendeta? Ya, merasakan bahwa manusia ini bisa saja cari apa aja di dunia ini, but at the end of the day, dia akan hanyut di bumi ini. Dan kemana dia mau pergi? Nah, itulah yang paling penting. Karena itu hati saya itu ambil keputusan, aku mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan ya. Nah, sebenarnya pengalaman yang demikian juga diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur yang 8 ini. Dia tahu ya, dia kemudian di istana enjoy ya. Dia lihat ke atas langit, Tuhan engkau dahsyat Tuhan. Tapi geniknya ya dia juga lihat Batseba mandi. Nah, itulah waktu kita di atas itu, kadangkala kita itu gampang sekali berbuat dosa. Ya, kadang-kadang dia mengagumi bintang-bintang yang bersinar terang dengan kontrasi yang indah dan menakjubkan. Lalu ia membandingkannya dengan betapa kedilnya seorang manusia, makhluk lemah dan terbuat dari debu dan tanah. Namun di saat yang sama, ia juga mengagumi kemurahan Allah. Inilah yang kita harus melakukan seperti Daud. Kagumkan kemurahan Allah. Manusia ini lemah sekali. Manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan di Kejadian 1 ayat 26. Dan dimahkotakan dengan kemuliaan dan hormat, serta diberi otoritas atas ciptaan lainnya. Saudara sekalian, ingat di ayat Kejadian 2 ada mengatakan bahwa Alkitab mengatakan Tuhan Allah kita itu menghembuskan nafasnya di hidung manusia, di mulut manusia. Akhirnya manusia menjadi makhluk yang hidup. Ingat, kita ini ada karena nafasnya Allah yang menciptakan kita. Sebagian orang mungkin berhenti hanya sebatas mengagumi keindahan dan kedahsyatan alam semesta. Tetapi sebagian lainnya melangkah lebih jauh dengan mengagumi si pencipta, kedahsyat nyatanya tersebut, yaitu Tuhan Yesus kita. Dengan anugerahnya, dia tetap mengasihi manusia sekalipun mereka jatuh dalam dosa, hianatin dia, tidak setia, bahwa Tuhan tetap setia. Dia menjelma menjadi salah satu dari kita di dalam diri manusia Yesus Kristus untuk dapat menyelamatkan kita. Kalau dia tidak datang, kita tidak tahu rencana keselamatan itu seperti apa. Saudara sekalian, kesadaran akan kebenaran ini kiranya membuat kita makin mengagumi Tuhan Yesus yang menciptakan seisi dunia ini. Dibandingkan keagungan semesta, manusia sangatlah kedil. Namun kasih alam membuatnya berharga dan mulia. Ada orang bilang, Pastor,
kok Tuhan begitu baik ya? Saya bilang, of course dia baik sekali. Kalau Tuhan baik, kenapa pandemi ini jadi saya susah? Saya bilang, oke, kemungkinan kita bisa introspeksi diri sendiri. Apakah sepanjang hidup kita sebelum tahun 2020, pandemi ini, corona, COVID ini masuk ke Indonesia, kamu doa nggak? Kamu baca firman Tuhan nggak? Kamu siap melayani dia nggak? Seperti Dr. Terawan, mantan menteri kesehatan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan nggak? Kita egois. Kita cari kekayaan kita sendiri. Kita seperti orang kaya. Ada Lazarus yang duduk di depan pintu kita. Kita nggak kasih dia nafkah, nggak kasih dia makanan. Kita tidak mempunyai belas kasihan. Hidup kita itu hanya I and me and aku dan saya. Tidak pernah mengatakan, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan buat engkau? Membalas kebaikan engkau. Saya pernah berdoa, Tuhan, cukup Tuhan. Tiap kali berdoa, Tuhan, berkatilah aku, berkatilah aku. Pernah nggak kita doa puasa dia katakan, Tuhan pakailah aku untuk kemuliaan engkau. Jangan kita hanya minta-minta. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku mau memberi balas kebaikan engkau Tuhan. Aku ini siapa? Debu dan tanah Tuhan, nggak ada artinya. And yet Tuhan engkau cinta aku. Dan mau datang ke dunia mati di kayu salib menembus dosa aku. Hari ini marilah kita sadar, kita membutuhkan Yesus. Dan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus, aku sungguh mencintai engkau. Kami sungguh mengagumi engkau, mencintai engkau. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau cinta pada kami. Tuhan, inilah kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Supaya kami senantiasa memandang engkau. Oh, mengasihi engkau, mencintai engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan engkau. Terima kasih atas berkat engkau. Terima kasih atas malaikat engkau mengkelilingi keluarga kami, gereja kami, saudara-saudara kami. Tuhan, kami memang berdoa untuk brother sister kami yang kena COVID. Di dalam darah dan nama engkau Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, dalam pemulihan berkatilah mereka. Tuhan, jagalah kesehatan setiap jemaat DSS supaya COVID ini tidak masuk ke dalam keluarga mereka. Dan kami serahkan bangsa negara Indonesia kami di tangan engkau. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Tuhan, bantulah bangsa ini supaya kami cepat-cepat menang atas COVID-19 ini. Di dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami klaim kemenangan dan jawaban Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.